Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Banyak sekali permintaan kepada kami, DM yang masuk, pesan-pesan yang masuk kepada kami untuk mohon kiranya membahas soal seleksi Panwascam, persiapan mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan, dan ini kita akan membahasnya pada pertemuan kita kali ini. Oke, baiklah, kita langsung bahas soal yang pertama. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang. Ya, jawabannya adalah C, penyelenggaraan pemilihan umum. Soal berikutnya. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur dalam. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur dalam. Ya, diatur dalam, jawabannya adalah C, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Soal berikutnya. Kapan peraturan pemerintah pengganti UUD Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diundang-undangkan? Ya, jawabannya adalah E, yaitu pada tanggal 2 Oktober tahun 2014. Kita masuk soal yang berikutnya. Peraturan pemerintah pengganti UUD Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku. Ya, jawabannya adalah C, UUD Nomor 22 Tahun 2014. Soal selanjutnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengatur tentang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengatur tentang. Ya, jawabannya adalah B, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Soal berikutnya. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, yaitu pada nomor. Ya, jawabannya adalah D, yaitu Undang-Undang tahun 2014 Nomor 245. Kita masuk soal yang berikutnya. Peraturan pemerintah pengganti UUD Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dan mengatur mekanisme pemilihan, yaitu. Ya, jawabannya adalah C, secara langsung dan demokratis. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang disebut dengan. Ya, jawabannya adalah C, uji publik. Soal berikutnya. Pelanggaran pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaporkan kepada.
pelanggaran pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaporkan kepada? Ya, jawabannya adalah C, pengawas pemilu. Soal yang berikutnya. Dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dapat dilaporkan diantaranya oleh? Ya, jawabannya adalah B, pemantau pemilu. Soal selanjutnya. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat diantaranya. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat diantaranya. Ya, minimal, jawabannya adalah C, minimal ada nama dan alamat pelapor. Soal berikutnya. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota disampaikan kepada pengawas pemilu untuk paling lama. Ya, jawabannya adalah D, 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran. Soal yang berikutnya. Dalam hal pelaporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota telah dikaji oleh Panwas kabupaten atau kota, wajib menindaklanjuti laporan paling lama. Ya, jawabannya adalah C, 3 hari setelah laporan diterima. Soal berikutnya. Dalam hal Panwaslu kabupaten atau kota memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama. Dalam hal Panwaslu kota atau kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama. Ya, jawabannya adalah B, paling lama adalah 2 hari. Soal berikutnya. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan merupakan pelanggaran. Ya, jawabannya adalah B, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam. Ya, jawabannya adalah D, diatur dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, dan nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Kita masuk soal yang berikutnya. Laporan yang merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh Bawaslu diteruskan kepada. Laporan yang merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh Bawaslu diteruskan kepada. Ya, jawabannya adalah E, diteruskan kepada DKPP. Kita masuk soal yang berikutnya. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat kota atau kabupaten yang dilaporkan kepada Panwas, Panitia Pengawas Kabupaten atau Kota, diteruskan kepada DKPP melalui pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat kota atau kabupaten yang dilaporkan kepada Panwas kota atau kabupaten diteruskan kepada DKPP melalui, ya jawabannya adalah E, melalui Bawaslu Provinsi. Soal yang berikutnya, pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan adalah, ya jawabannya adalah C, adalah pelanggaran administrasi pemilihan. Soal selanjutnya, laporan yang merupakan pelanggaran administrasi pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh Panwaslu kota atau kabupaten diteruskan kepada, laporan yang merupakan pelanggaran administrasi pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh Panwaslu kota atau kabupaten diteruskan kepada, ya diteruskan kepada A, KPU kota atau kabupaten. Kita masuk soal yang berikutnya. Panwaslu kabupaten atau Panwaslu kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada, Panwaslu kabupaten atau kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada, ya jawabannya adalah C, kepada KPU kabupaten atau kota atau sesuai dengan tingkatannya. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kota atau kabupaten, yaitu oleh penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kota, yaitu dilaksanakan oleh, ya jawabannya adalah A, oleh KPU kabupaten kota sesuai tingkatannya. Soal yang berikutnya, KPU provinsi dan KPU kota atau kabupaten memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu provinsi atau Panwaslu kota paling lama, ya jawabannya adalah D, paling lama, yaitu 7 hari sejak rekomendasi diterima. Soal berikutnya, dalam hal KPU provinsi, KPU kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi atau Panwaslu kota, Panwaslu provinsi atau Panwaslu kota memberikan sanksi berupa, ya jawabannya adalah C, memberikan sanksi berupa peringatan lisan atau peringatan secara tertulis. Soal selanjutnya, dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terdapat sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Kewenangan penyelesaiannya ini yaitu oleh, ya jawabannya adalah B, oleh Bawaslu provinsi atau Panwaslu kabupaten atau kota. Soal selanjutnya, Bawaslu provinsi
atau Panwaslu kabupaten atau kota berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan paling lama? Ya, jawabnya adalah C, paling lama 12 hari sejak diterima laporan atau sejak ditemukannya temuan. Soal berikutnya. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan? Ya, jawabannya adalah D. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau mufakat. Soal berikutnya. Keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan? Ya, jawabannya adalah B, keputusan terakhir dan mengikat. Oke, baiklah kawan-kawan, ini dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga dapat diingat dan memberi manfaat. Dan untuk teman-teman yang mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan atau Panwascam di tempat masing-masing, semoga lulus dan berhasil sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ditunggu.